Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdi Adam Mahasim, Latsar Angkatan 26, kelompok 3 dan nomor absen 26. Hari ini akan membawakan sebuah mind mapping tentang sikap perilaku bela negara. Sikap dan perilaku bela negara dihadirkan dalam pembelajaran agar kita sebagai ASN memahami wawasan kebangsaan serta kesadaran bela negara sehingga tercipta karakter dan dapat diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran, saya membagi menjadi dua bagian, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan satunya lagi tentang nilai-nilai bela negara. Mari kita mulai dari definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau biasa disebut dengan nation character, dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Proses panjang fakta sejarah dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman, serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Untuk pertama kalinya pada tanggal 20 Mei tahun 1908, puluhan mahasiswa kedokteran berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo, yang mana dalam maklumat yang ditandatangani oleh Suwarno selaku sekretaris diumumkan bahwa Budi Utomo berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat. Di tempat lain, di tahun yang sama, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging atau disingkat dengan IV. Di awal tahun 1925, IV berubah nama menjadi terjemahan Melayu, yaitu Perhimpunan Indonesia, dan Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Pada tanggal 30 April tahun 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926 di mana Bapak Muhammad Yamin menyampaikan 3 klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda, yaitu 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, kemudian berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan yang terakhir adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Nah, karena menjadi kontroversi, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda kedua dilaksanakan sehingga dirubah menjadi 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saat Kongres Pemuda kedua ini juga untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan, namun hanya berupa instrumental karena dikhawatirkan akan menjadi gaduh karena adanya polisi Belanda, sehingga lagu ini juga hanya diberi judul Indonesia. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi yang kritis, Letnan Jenderal Kumaki Chiharada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih sering dikenal dengan BPUPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 di mana detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diawali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Mendengar Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945 pukul 2. Nah, kemudian pada saat itu bulan Ramadan di mana umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa, pukul 10 teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sang saka merah putih pun dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Masuk kepada bahasan konsensus dasar negara. Yang pertama adalah Pancasila, di mana Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan suatu fundamental filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang didirikan.
Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, di mana naskah Undang-Undang Dasar 1945 ini dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI, dan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsensus negara yang keempat yaitu adalah sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan Bhinneka Tunggal. Ia berarti berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya tetap satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, Pasal 35 bendera negara Indonesia ialah sang merah putih, Pasal 36 bahasa negara ialah bahasa Indonesia, Pasal 36A lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan Pasal 36B lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Masuk kepada nilai-nilai bela negara. Kita mulai dari yang pertama adalah tentang definisinya dulu. Berdasarkan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30, siaran radio Antara dari Jakarta menyebutkan bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda Dr. Bill akan mengucapkan pidato yang penting. Sementara itu Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan kepada kubu Republik. Operasi militer tersebut dinamakan Operasi Krai. Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat terjadi agresi militer kedua. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditangkap. Tidak lama setelah ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta dikuasai Belanda dalam agresi militer Belanda II, mereka berulang kali menyiarkan berita bahwa Republik Indonesia sudah bubar, karena para pemimpinnya seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Syahrir sudah menyerah dan ditahan. Menjelang tahun 1949, posisi Belanda yang makin terjepit di dunia internasional, mereka dikecam karena agresi militer Belanda. Sedang di Indonesia, pasukannya tidak pernah berhasil berkuasa penuh dan memaksa Belanda menghadapi RI di perundingan, dan pada akhirnya tercetuslah perjanjian Romroyan. Tanggal 18 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Nilai dasar bela negara salah satunya adalah tentang cinta tanah air, dan cinta tanah air ini memiliki beberapa indikator dan ditunjukkan dengan adanya sikap. Yang pertama, menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. 2. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. 3. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. 4. Menjaga nama baik bangsa dan negara. 5. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Serta 6. Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Nilai dasar bela negara yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, dengan adanya sikap yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-perundangan yang berlaku. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Yang kelima, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Poin ketiga dari nilai dasar bela negara adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang mana ditunjukkan dengan sikap paham nilai dalam Pancasila. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat, senantiasa mengembangkan nilai Pancasila. Yang kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara.
Nilai dasar bela negara yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang mana hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, serta yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak akan pernah sia-sia. Nilai dasar dari bela negara yang kelima adalah kemampuan bela negara, yang mana ditunjukkan dengan sikap pertama, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual secara intelijen. Yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Yang ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, gemar berolahraga. Dan yang kelima, senantiasa menjaga kesehatannya. Pada akhirnya, nilai dasar bela negara harus kita implementasikan dan kita aktualisasikan sikap bela negara ini dalam kehidupan kita bekerja dan bersikap sehari-hari sebagai aparatur sipil negara. Ya, alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasan tentang sikap perilaku bela negara melalui mind mapping yang sudah saya buat dan apa-apa yang telah saya pelajari dari modul maupun slide dan video MOOC CASN. Harapan saya terkhusus untuk diri sendiri dan teman-teman semua yang mengikuti Latsar serta yang mendengarkan atau menonton video ini, agar kita dapat menanamkan serta mengimplementasikan sikap dan perilaku bela negara di kehidupan kita sehari-hari. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Matane.